Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ezanul kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimu lakum nasra al-khabarul waqi bi notifikasi halian. Ma'akum Safa Muhammadzatina notifikasi fil akbari minha. Mengawali berita pada hari ini, memasuki hari kedua sebagai pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho menegaskan pentingnya kekompakan dan kolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan agar tetap berjalan efektif. Abdul Haris mulai menjalankan tugasnya sejak Jumat lalu, menggantikan sementara Wali Kota Bekasi Tri Adianto yang tengah mengikuti retreat pembekalan di Magelang. Dalam kepastiannya sebagai PLH, ia langsung memimpin apel pagi guna memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan. Ia menegaskan bahwa penguatan struktur pemerintahan menjadi prioritas utama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Terkait agenda kerja dalam 100 hari ke depan, Abdul Haris menekankan dua fokus utama, respon cepat terhadap keluhan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan ASN. Selain itu, ia menegaskan bahwa ASN harus mengedepankan profesionalisme dalam bekerja. Pelayanan publik harus dilakukan dengan ramah dan berpenampilan rapi sebagai bentuk keseriusan dalam melayani warga. Sementara itu, terkait kebijakan pengumandangan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi, Abdul Haris memastikan hal ini sebagai bagian dari penguatan nasionalisme di lingkungan pemerintahan. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melaksanakan program Kali Bersih di Perumahan Bumi Bekasi Baru Utara, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Awalumbu. Kegiatan ini dilakukan oleh tim unit reaksi cepat Tumatusan DBMSDA bersama Forum Bumi Bekasi Baru Utara atau FBBBU pada Senin 24 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk membersihkan saluran air mulai dari jembatan kosong hingga crossing Kalimalang. Hasilnya, aliran air menjadi lebih lancar dan area kali terlihat lebih bersih. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Aceng Solahuddin, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung program 100 Hari Kerja Wali Kota Bekasi. Berita selanjutnya, seorang balita berhasil dievakuasi dengan selamat setelah terkunci di dalam mobil di Ruko Golden, Jalan Perjuangan Baru, Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Kejadian ini terjadi pada Minggu malam 23 Februari 2025 dan tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berhasil membuka kunci mobil dalam waktu 15 menit. Anggota Rescue Damkarmat Kota Bekasi, Juju Mulyana, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari ibu balita sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tim rescue segera menuju lokasi dan tiba pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Setiba di lokasi, petugas Rescue Damkarmat langsung berusaha membuka pintu mobil yang terkunci. Hanya dalam waktu 15 menit, petugas berhasil membuka kunci dan mengevakuasi balita dengan selamat. Juju menjelaskan bahwa kejadian ini bermula saat orang tua balita hendak berbelanja di salah satu toko di sekitar ruko. Balita berada di dalam mobil sementara ibunya keluar untuk membeli kaos kaki. Ayahnya yang juga berada di dalam mobil kemudian menyusul keluar dan lupa mencabut kunci mobil sehingga balita terkunci di dalam. Berita selanjutnya, setelah lama terbengkalai area bermain anak di pinggir jalan Kiai Haji Nur Ali, Kecamatan Bekasi Selatan, akhirnya diperbaiki oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Perbaikan ini dilakukan setelah adanya laporan dari warga terkait kondisi taman yang kumuh dan fasilitas bermain yang rusak. Kepala UPTD Pertamanan Wilayah 2 DBMSDA Kota Bekasi, Lia Lestari Putri, mengungkapkan bahwa timnya langsung bergerak setelah menerima laporan kerusakan. Hasil monitoring menunjukkan beberapa fasilitas mengalami kerusakan parah, termasuk tambang panjat yang putus, pengait rantai ayunan yang tidak terkunci, dan ayunan yang sudah tidak layak digunakan. Meski perbaikan telah dilakukan, beberapa aspek masih dalam tahap pembenahan.
seperti pengecatan ulang, perosotan yang penuh coretan. DBM SDA juga menegaskan bahwa pemeliharaan taman bermain di jalan utama masih menjadi tanggung jawab mereka, sementara taman di lingkungan perumahan telah diserahkan kepada warga setempat. Mengakhiri berita pada hari ini, pengurus Muay Thai Kota Bekasi menjalin kerjasama dengan pengurus Muay Thai Malaysia. Ketua Umum Cabang Olahraga Muay Thai Kota Bekasi Ardianto mengungkapkan kerjasama kedua negara ini dalam rangka persiapan membidik raihan 3 besar Kota Bekasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Perjanjian kerjasama ini berlangsung di Gedung Aula Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Bekasi pada Senin 24 Februari 2025. Ketua Pelatih Muay Thai Malaysia Bernard Radin menyampaikan keinginannya untuk melihat Muay Thai Kota Bekasi berkembang ke level internasional. Bernard menyoroti besarnya potensi atlet Kota Bekasi dalam olahraga Muay Thai, mengingat popularitas cabang olahraga bela diri seperti tinju, kickboxing, dan pencaksilat yang telah mendunia. Kerjasama Muay Thai Kota Bekasi dengan Malaysia mendapat apresiasi Ketua 1 KONI Kota Bekasi Ekowati. Ekowati berharap bekerja sama antara pihak Kota Bekasi dan Malaysia dapat memberikan sinergi untuk memotivasi atlet-atlet Kota Bekasi. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Safa Mahfuzusina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You